Oke. Pendidikan adalah refleksi mini dari sebuah kondisi sosial masyarakat di Indonesia. Apa yang dilakukan di sekolah-sekolah itu refleksi dari masyarakat di Indonesia. Sekarang saya tanya, untuk membuka diskusi hari ini, apakah gratifikasi dan korupsi itu kamu setuju apa tidak setuju? Kalau Pak Ikil setuju. Konteksnya misalkan ada kamu mau menang sebuah lomba di sekolah gitu ya, lomba apa ya, mewarnai atau cerpen misalkan ya. Kamu memberi gratifikasi ke juri sebuah memberi apel misalkan, membeli satu bungkus apel agar kamu dimenangkan. Ia menyuap. Nah, ini setuju Pak Iklim. Oh, pendidikan kita diskusi itu hari ini. Siap? Kenapa kok setuju dan kenapa tidak setuju kita kita ulas. Kita ulas. Ya, ada namanya istilahnya strukturalisme fungsionalis dan strukturalisme genetik. Iya, manipulation, betul. Enak-enakan, kamu nggak ngapa-ngapain. Betul? Nggak enakan, maksudnya jurinya kalau sudah dikasih sesuatu, kalau nggak memenangin dia, simpan. Akhirnya. Manipulation, emotional manipulation. Iya, boleh apa tidak? Tidak. Tidak boleh. Tapi hal-hal tertentu memang kita diharuskan untuk menyuap. Bagaimana? Kalau ada hal-hal tertentu yang kita harus menyuap. Contoh misalkan ini memang makanya ini di dunia pendidikan itu adalah refleksi dari kondisi sosial di masyarakat, bahkan di dunia, ya. Agar negaramu tidak hancur misalkan. Kamu harus menghabisi satu orang yang punya gas misalkan. Karena ini mafia gas. Caranya menghabisinya, kamu menyuap Iran agar dia itu jangan kasih ke negara Prabowo aja. Biar Prabowo itu negaranya selamat, biar nggak kena si yang kena mafia gas ini. Gitu, misalkan begitu. Diperkenankan nggak tidak begitu? Nah, kok beda? Tadi nggak boleh, sekarang nggak boleh. Adalah karena yang tadi untuk kepentingan diri sendiri satu orang melawan orang banyak. Sedangkan ini adalah untuk kepentingan orang banyak melawan satu. Salah. Prabowo sendiri ini juga. Iya. Prabowo yang punya Prabowo ini. Pak Jokowi kemarin juga dia punya kapal tanker minyak. Tankernya namanya Jokowi gitu. Ya nggak kamu lihat. Nah, dia mengatasnamakan ingin menyelamatkan masyarakat. Siapa tahu tapi buat sendiri kan bisa. Nah, ya apa ini? Menurut kamu? Bisa jadi kan? Atas nama dia menghalalkan segala cara misalnya untuk atas nama rakyat kan juga bisa. Yang paling pasti sama-sama menyuap, iya kan? Dilihat santai. Dapat yang dapat banyak manfaatnya. Berarti kamu mah berarti iya, oke oke oke. Berarti madhab kamu itu kan yang paling bisa berdampak banyak itu yang baik, gitu ya. Oke, sekarang tak tanya kalau begitu. Kamu itu punya satu orang yang kamu cintai, ya. Satu orang ini kamu cintai banget. Misalkan. Yang dulu nggak bisa kamu betul. Itu nggak bisa kayak gitu itu. Terus ya apa solusinya? Di pendidikan itu sama begitu. Ketika kamu banyak peraturan, ya di pendidikan itu lah ya, banyak aturan-aturan. Korupsi nggak boleh, gratifikasi nggak boleh, suap nggak boleh. Tapi katanya di sekolah masih ada markup markup. Markup maksudnya mengadakan tour, tapi kamu ditarik 500.000. Sebenarnya 400.000 sebenarnya cukup. Tambah 100.000 namanya markup ya. Di Indonesia juga sama kan? Iya kan? Suap setuju, markup setuju. Saya apa aku jangan keras-keras ya, Pak. Bisa ngomong keras-keras, itu capek. Maaf, karena kita tidak tahu makanya naik turunnya apa-apa kebutuhan dalam
Iya, yang diperlukan untuk suatu kegiatan. Markup itu perlu, tapi harus ada transparansi. Nantinya kalau hasil dari markup ini setelah kegiatan selesai ada Kalau lebihan, itu Oke, harus dikembalikan pada orang-orang yang oke. peserta. Kalau transparan, semuanya transparan, kamu tahu bisa pernah bayangkan nggak kalau semuanya transparan apa yang terjadi? Pernah nggak membayangkan satu hari semuanya transparan? Terkait uang ini, terkait uang jangan ngomong hati ya, Pak. Berat ini. Ngomongkan uang, ketika uang itu transparan ini buat apa yang terjadi kira-kira? Kayak apa nih? Iya, semua tuh melakukan korupsi. Maksudnya Termasuk kamu, termasuk kamu. Mis- misalkan pernah nggak kamu memarkup atau apa sih ini uangnya orang tuamu kamu buat harusnya ya, misalkan orang tuamu ngerti kamu buat ini harusnya orang tuamu nggak suka ini saya nggak pernah Pak memakan uang saku saya. bukan pelan-pelan santai dulu santai relax Saya bagus Pak. Iya. belum tentu orang yang kadang-kadang orang itu karena bergelimang dengan apa moral yang kamu value kamu bagus dia terlena. Orang yang tenggelam dengan dosa-dosanya malah menemukan jati diri. Justru. Nggak harus. Bukan begitu misalkan. Ini Mbak Emma 50.000, kamu buat transport sama makan ya. Kamu buat jalan-jalan, misalkan. Ternyata. Apa nih kayak jalan-jalan bayangin Ini ya. makan ya. Jangan buat cilok, kamu buat cilok. Nah, misalkan. Satu minggu. Ya wes. Enggak, gitu loh. Maksudnya kita selalu pasti melakukan kesalahan. Oh Ayo, ya. Bang di meja saya ambil beli es teh. Ya. contoh-contoh sekarang kata. Ya. Kalau sekarang kamu ini kita ngomongkan filsafat pendidikan hari ini tuh sebenarnya fokusnya sosial karena makanya temanya itu apa? Strukturalisme fungsionalis. Contoh ya di di daerah kamu ada orang sakit karena dia itu orang miskin BPJS-an ngantrinya lama gitu banget ya, iya kan? Makanya ada teorinya yang strukturalisme fungsionalis. Nggak usah ngantri-ngantri. Kita dobrak itu struktur birokrasi itu langsung dapat kesehatan di desa-desa masing-masing. Setuju kamu? Setuju? Bagus? Bagus ya? Kamu? Bagus selama yang punya rumah sakit bukan saya. Nah, ternyata ada cause and effect di dalam dunia sosial itu. Ketika kita mendobrak sebuah birokrasi, tatanan ini nggak akan berfungsi kan? Misalkan, kamu kalau kepingin ngomongan lebih ke global, saya nggak usah pakai dolar, beli pakai pakai Bitcoin aja kayak di Iran itu loh. Minyaknya Iran pakai Bitcoin ya. Apa yang dilakukan? Apa yang efeknya? Amerika marah-marah kan? Loh, dolarku kok nggak dipakai? Iya kan? Sama kayak gitu. Aku peraturan ini agar orang tertata semua tertata kok malah didobrak gitu. Ya, kamu setuju ada peraturan apa nggak ada peraturan? Mau transparan apa nggak transparan? Kalau transparan berarti peraturan semuanya ditulis rapi semua. Nah, akhirnya apa? Terjadi chaos. Kalau semua ada tertulis, semua peraturan etika-etika sosial, norma-norma sosial di dunia pendidikan terutama ya, ditulis semua chaos. Karena gurumu sendiri, Pak Iqlil maksudnya, juga pernah melakukan salah, gitu loh, melakukan dosa. Banyak, bahkan lebih banyak, jangan-jangan banyak gurunya daripada muridnya, gitu. Kalau semuanya ditulis, gitu. Itu namanya strukturalisme fungsionalis Parson tanpa pendidikan. Dia terinspirasi di dunia pendidikan. Bourdieu juga sama. Tentang markup itu Bourdieu, strukturalisme genetika. Ada post strukturalisme genetika di pendidikan. Akhirnya ada solusi nggak? Nah, solusinya apa? Kalau transparan, kalau semuanya itu transparan, peraturan ditulis semua gitu ya. Kelihatan bobroknya semua kan. Kalau dipangkas ini peraturan-peraturan dihabisi. Nanti ya nggak ada fungsinya peraturan-peraturan. Marah dong yang punya aturan ini, iya kan? Uang peraturan ini digunakan untuk menertibkan kamu, filsafat utilitarianisme yang kemarin saya jelaskan dulu itu ya. Iya kan?
Nah, terus bagaimana solusinya? Ada nggak? Oke, dalam Islam misalkan ya, tak kasih analogi lagi. Ditawar itu siapa jenenge iki? Nunung. Ada yang hafid kan? Di dalam Al-Qur'an atau hadis saya lupa. Orang yang menghafal Al-Qur'an itu dijaga dari perbuatan dosa. Betul nggak? Namanya makanya hafid artinya itu menjaga. Tapi dia kok masih melakukan dosa? Terus bagaimana ini otoritasnya Tuhan ini? Apakah tidak ngefek sama hal yang seperti ini? Nah, lah ya, dia tetap melakukan dosa ini. Padahal dia hafid ini. Kan baik kan hafal Al-Quran kan keren kan? Hmm. Di Jakarta juga dia dijaga. Loh, di Al-Quran itu ngomongnya tuh yang hafal Al-Quran itu dijaga. Gak paham. Ngomongnya hafal. Yang hafal aja. Di hadis itu ngomongnya hafal. Hafal itu dijaga. Tuh, makanya mungkin namanya hafid. Ya enak. Yang gak yang hafal ya terserah ngono. Terus bagaimana? Hari-hari. Oke, semuanya kalau sekarang sekarang tak tanyain. Semua orang baik, misalkan, semua di dunia ini baik. Apa yang terjadi di dunia? Ini biar jelaskan. Ini namanya pendidikan ya. Semua orang, semuanya orang baik sebulan aja. Apa yang terjadi? Apa Mir? Oh, goblok. Keok. Semua orang nggak ada korupsi, baik-baik semua, baik semua. Apa yang terjadi? Rasa si paling keos deh. Keos. Enggak. Semua orang akan berlomba-lomba ke masjid. Enggak akan bekerja mereka. Nggak ada yang makan, nggak ada makan. Tentang beribadah. Berdagang itu juga markup, tapi yang sekedarnya gitu kan. Untuk keuntungan sendiri, keuntungan sendiri. Berdagang cilok-cilok itu loh, orang samping-samping rumah itu loh. Iya kan? Loh, ini pendidikan. Iya. Kamu nggak dapat MBG kampus. Indonesia dapat, Indonesia dapat. Tuh. Kok kita enggak? Saya kan mahasiswa UNESA dulu kemarin. Kok dapat ya? Kan untuk kampus saya gak untuk pemerintah. Ke pemerintah. Apa? Itu loh, kita bahas hari ini. Kamu kok dapat, mereka kok dapat? Ada namanya. Ya ngerti kita. Ada marker. Gak ada dulu. Udah bisa. Ah. Oh, kena sih. Masih ada. Tak kira dibuat. Hubungan manusia itu ada 3. Ada yang warnanya hijau, bagus sekali ya hijau. Saya suka warna hijau sama hitam. PK. Relasi Loh, sih ini merah. sosial. Merah. Iya, sosial. Ini ada Iya. luar. Tapi ngomong. Ayo. Aduh, Murah-murah kawan. ternyata enak yang merah ya. Kalau bisa. Kalau bisa. Oh, bisa. Itu semua. Berikut-berikut. Mau gak? Relasi sosial, tapi itu satunya apa? Saya lupa. Kemarin ya Allah. Relasi itu ada 2, ada 3. Kapital, sosial, relasi kuasa sama kuasa. Hmm. Kuasa banget. Nyora. Relasi S3 kuasa. dewe sahabat durung tamat ini. Enggak, ini pendidikan ini harus sederhana ini. Ketika kamu 1 bulan, Sederhana untuk otak dokter. enggak ini diajarkan S1 saya dulu juga begitu, sama kayak gini. Ini ngomongno pendidikan dan sosial sekarang ini. Kata kita kan cemilan ya Pak Dokter. Ya biar pinter. Enggak. Kamu jangan ya menganggap dirimu itu enggak bisa. Enggak, bisa. Tuh, bisa. Kita Pak Ikin. Enggak sama-sama. Sama-sama makan nasi, Sama Pak. Kuliah sama-sama ee juga sama kan? Sama. kalau kita jangan mau bisa main sama kamu. Ngerti kamu saya dokter ngapain? Naik gunung. Udah, Gak ngapa-ngapain. udah. Mudah sekali lulus. Loh, Kuliah mudah sekali. Pak. Masuk sambat.
Oh, kena pentak paling. Ah. Allah, tahu. Susah. Darah iki nang mari nang wis ya. Kuliah itu mudah sekali, nggak berpikir. Ada GPT. Gak berpikir nang. Apalagi yang suka novel. Disertasi ini kecil sekali. Tidak. Kecil sekali, mudah sekali. Hal yang kecil. Skripsimu, kamu kalau sudah pernah nulis novel, terus nulis skripsi, Betul. enteng. Tahu skripsi harus pasalnya. Kami dapat tugas jurnal aja, gak karu-karuan. Apa Ya, paper. siapa yang ngasih jurnal, kasih jurnal? Paper. Siapa? Ini sih. Paper. Outputnya writing, jurnal ke Pak Iklil. Paper. Ngirim ke Pak Iklil. Apa ini Pak? Gratis. Katanya mau nulis jurnal. Bukan jurnal, saya paper. Oh, Kak Jadi. Paper. Oke, Rek, kembali. Dalam sebuah bahasa, kata jahat pun kan lawan baiknya baik. Jahat kan lawannya katanya kan baik. Ya, itu harus ada jahat itu. Kalau nggak ada jahat, baik ini akan hilang. Ya apa mendefinisikan baik kalau nggak ada jahat? Gitu loh. Di dalam pendidikan, villain itu penting. Apa sih? Perang antagonis ya kalau kamu ya. Villain itu penting banget. Heeh. Common enemy itu penting banget. Penting. Bagus, harus ada dan harus dimunculkan. Harus. Kalau nggak ada itu, apa yang terjadi? Semua orang baik berlomba-lomba tadi loh ke masjid. Saya orang jahat. Udah, Ya. ya apa sih? Ini Pak ikan jelaskan ini. Semua jahat. Saya tadi Pak. Memang dibikin untuk tugasnya memang untuk menyusahkan. Lah kamu tugasnya jadi orang yang baik. Ya. Semua orang kan tugasnya masing-masing. Tapi yang dapat peran jahat itu juga nggak merasa jahat ya Pak ya? Loh, Dia merasa kita yang jahat ya Pak? tugas mereka memang seperti itu. Bagi contoh ya. Bagi kambing, bagi kambing, bagi kambing, yang jahat itu siapa? Yang jahat siapa? Aku juga yang mulai pas kurban kemarin. Harimau yang jahat. Harimau. Yes, benar. Tapi bagi rumput, harimau itu adalah pahlawan, hero. Yang dia kan memakan apa? Treatnya kan kambing yang kan rumput kan dimakan kambing. Ya, oh, kan. Harimau ini menyelamatkan rumput dari karena tidak dimakan kambing. Oh, kan ya. Itu perspektif. Ya, dong ya, oh sih. Dan itu perannya ngedengerin cuma mereka ibu dorong. Oh, Iya, ada Pak, aku dorong tuh. Tapi bagi dengan adanya dia itu. mungkin kelompok kamu yang dirugikan, tapi kelompok lain dia dirugikan. Apa yang nggak ada? Sama sekali nggak ada yang diuntungkan. Masa ya? Kok bisa diciptakan orang seperti itu? Oh no, Pak. Ada lah ya. Dia kemana-mana itu merugiin, tok nggak ada yang untung. Oh no, makanya itu saya heran kok ada. Lah, oke. Kamu mau menghabisi orang itu. Ngapain? Biarin aja ada kayak bully-bullyan bener. Berarti kamu seneng dong diuntungkan berarti kamu. Iya, Lah, ada kan itu namanya perspektif. well, tapi seneng juga ada yang bully-bullyan. Iya, itu namanya perspektif. Ini namanya kalau ini namanya strukturalisme genetika. Tapi selain itu nggak ada faedahnya, Pak. Masa faedah yang menurut Pak? Oh, ini Faedah yang kayak tontonan Pak. Nggak ada faedah mudarat-mudaratnya orang ini, Pak. Mudarat doang. ini kebalikannya ini. Nggak Kamu cuma tak juga buat saya. iya. Faedahnya juga Ya rumput di depan rumahmu itu manfaatnya apa bagimu? nggak ada juga. Nah, iya nggak ada. Dia nggak merugiin, Pak. Setidaknya nggak bikin emosi dia di situ. Kuman itu merugikan itu bermanfaat juga itu.
Setidaknya nggak bikin emosi ya. Akhirnya 30 menit kamu perkuliahan hari ini gara-gara kena kuman. Makasih kemarin. Padahal dia itu merugikan. Merugikan tak itu tidak merugikan saya. Ah, itu namanya perspektif. Ada yang merugikan tok itu. Ya nggak ada lah. Nggak ada. Hanum yang tahu aja. Hanum sama saya tahu lah. Siapa sih? Enggak tahu Pak Iqbal. Masih tahu ya jangan sebaiknya tidak digital ya. Hmm, Ada. ada. Bahasa Indonesia. Mau Bahasa Indonesia. Kamu BEM ini tak? Habis ini kan LKMM ya kamu ya? Jengkel ya kamu ya? LKMM. Juga. Iya, gara-gara anak itu gak ngapa-ngapain kamu jengkel. Job desk-nya. Bukan. job- Jadi tak Oh, iya lo kan. Nu aja ngomong bulat. Lah kamu kepingin apa ya? Kepingin itu yang kamu harus selesaikan dengan strategi. Loh, saya sudah apa-apa sih saya mungkin gak marah-marah. Gak apa-apa tapi kok marah-marah. Karena masalahnya bukan masalah urusan jam, Pak. Masalahnya kan. Dendam personal sudah ada. Dendam personal ada. Wah, tentu saja kita semua punya dendam personal. Iya, sih, belum terjawab. Kamu tuh belum terjawab. Apa yang mana? Wes kita kembali ke pendidikan. Kamu mau pendidikan itu freedom atau terstruktur semua transparan, perinci, peraturan di semuanya Kalau saya pulang sekarang nggak bisa. tengah-tengah, oh ya tengah-tengah. Berarti yang memperbolehkan gratifikasi ya jangan jangan memperbolehkan dari Iya, tengah-tengah. tengah. Jadi Jadi apa sih? coba saya tuh pernah ya mengalami pulangan harian orang. Kamu tahu sastra anak? Sastra anak. Ah, saya lupa belum menerangkan sastra anak. Kenapa sastranya Spanyol, Indonesia sama? Tapi kalau Eropa dengan Amerika beda. Contoh di Piglet, tiga anak babi dengan apa? Wolf itu apa? Oh iya, Apa sih? iya iya. Wolf. Apa? Yang Serigala. Itu ngajarkan apa ke anak-anak? Ngajarkan apa ke anak-anak? Dampaknya apa? Di penelitian, dampaknya anak-anak itu bersaing menjadi lebih lebih baik. Ada yang rumahnya kayu ya, ada yang rumahnya bata ya. Anak kecil akhirnya kan be the best gitu kan. Dampaknya itu loh. Sama lagi Snow White. Misalkan Snow White yang luar-luar itu loh. Sastra anak luar. Itu kan dia didepak dari kerajaan dan dia sampai berhasil lagi menjadi seorang ratu, iya kan? Ya, bono nikah soalnya Pak. Bono Iya, nikah. dia menghalalkan segala cara kan? Nah, dia tinggal sama kurcaci jadi apa bagian bersih-bersih, kurcaci sing kerja. Kok bisa jadi ratu lagi kok bisa? Dia kan malah diracuni sama ibu tirinya. Dia mati dong, gini dong. Dia terus pangerannya datang, terus bangun. Dampak kalau ya oke kayak gitu tanya. Dampaknya apakah anak kecilan orang-orang Amerika sama Eropa kira-kira? Dampaknya apa kira-kira? Ketika ada cerita itu loh, apa dampaknya? Kok dia lebih strong lah kok. Iya, akhirnya gitu. Kalau orang Jawa, mit apa sih? Mistika, mis, Mitiko. azab, yo, batu. Kali itu udah jadi batu, terus jadi apa? Batu menangis. Undang, satu menangis. Dampaknya apa? Dampaknya. Saya takut tuh sudah. Suap menghalalkan segala cara di Eropa, Amerika itu sudah hal yang wajar. Ngasih tip, tahu ngasih tip. Itu kan kayak suap gitu kan, biar aku diduluin dah, gitu lah. Ya, biar aku dilayani. Hal yang wajar. Tuh. Loh. Nasional Pak. Ya wajib itu Amerika nih, wajib. Ya maksudnya sama lah, anggap aja sama. Makanya Biar ini. kamu tahu Trump itu wujud dari Amerika, Trump itu. Dia itu menghalalkan segala cara biar dapat minyak, iya kan? Nggak malu-malu kan? Suwe kan, uang mudarat tok gak ono. Iya itu juga itu mudarat tok kan itu nih. Perspektifnya kamu, tapi kalau perspektifnya golongan bisnismennya dia yang menguntungkan. Mm-mm. Lapo buka apa sebelum materi Amerika senjata api selegal itu dan gak harus berhasil. Kenapa?
Iya, kenapa kok common enemy ini penting? Penting common enemy. Mereka punya tujuan mempersatukan bangsa, Ran itu. Pemersatu bangsa. Ya Tante-tante, itu. ada kan tante-tante ya. Kalau ini om-om pemersatu bangsa. Ngerti nggak tante-tante pemersatu bangsa? Loh. Kalau ini om-om pemersatu bangsa, akhirnya Mbak negara Mbak, apa sayap kanan, sayap kiri, siapa namanya itu di daerah Iran, di daerah satunya lagi itu mana itu? Yaman, apa istilahnya tentaranya itu namanya? Aduh, Kolombia itu saya di John. bersatu. Oh, Che Guevara. Iya, Kolombia sama ini ya. Bersatu. Di dunia tuh jongkol gitu sama Amerika sama Israel. Bersatu kan mereka? Iya. Bersatu tapi belum Ada bisa man, ngapain ini. ada manfaatnya. Ada Belum manfaatnya. bisa ngapa-ngapain ini tapi. Bersatu doang nih. Iya. Siapa? Ayo lah satu-satu. Dari percobaan penembakan yang kau ini loh, kok itu hanya nempel kuping tok, lah kok gak mate, ini loh Donald Trump itu ya Allah ya Allah. Kok dikai umur dawa sih yo. Oke, kita kembali ke pendidikan tadi kamu. Kenapa kamu kok di tengah-tengah ya, fleksibel, adaptif lah. Iya kan? Berarti, berarti, berarti. Berarti kalau menyuap alasan tertentu boleh ya. Loh, gak konsisten, gak konsisten. Lah iya, dengan alasan tertentu kamu harus jawab iya. Menyuap, menyuap tapi kan untuk masalah misalkan ya, untuk masalahnya besar, boleh ya. Ah, Orang sendiri, itulah yang dialami di Indonesia sekarang. kan. Banyak yang menyuap, ada suap-suap, ada KPK, ada korupsi. Boleh itu Seluruh, seluruh, loh, ada siapa? Kamu lihat orang yang berjasa di Indonesia, yang dia jelas-jelas korupsi tapi nggak diberantas. Kenapa nggak diberantas? Karena dia berjasa menghidupkan Indonesia. Oh. Loh, ini apa sih? Kok gak ngomong caranya? Kamu anggaran kan jadi seorang presiden. Apa yang kamu lakukan, Mas? Diadili, ya nggak boleh gitu dong. Allah saja tidak menyatukan yang hak dan yang batil. Iya, misalkan ada yang korupsi, Kenapa kita malah hambalang, misalkan nganggur, hambalang, tahu hambalang? Kenapa kok presiden itu nggak dihakimi? Ini realitanya ya, ada ya hambalang. bobrok aja hukumnya Pak. Oh ya, nggak begitu. Kita kan harus ngomong filsafat. Ini kerak, jangan begitu. Ini tuh kita ngomongkan filsafat ya, kita ngomongkan pendidikan. Nah, kita pertimbangan Lah tadi kok boleh korupsi? kemana? Tadi itu untuk masalah tadi loh. Orang kalau korupsi kan merugikan orang banyak Pak. Uangnya dibuat untuk bangun Nggak masyarakat. Pak, tapi dia kan korupsi, dia mengambil. Dia korupsi mengambil karena uangnya kurang. Karena daerah itu dia korupsi dibuat bangun jalan. Berarti nggak konsisten. Nanti kamu nyiap dengan alasan masalah kamu nggak katanya nggak apa-apa. Enggak. Kamu jangan begitu. Kamu harus konsisten. Kamu katanya adaptif. Berarti kamu itu ngomong nggak boleh, gitu kan? Apapun alasannya nggak boleh, ya kan? Salah ya salah. Nah, kan nggak konsisten ya Mir ya. Tadi ngomongnya adaptif. Pak, Apa? tapi kan korupsi kan ambil dari orang banyak Pak. Kan yang ya. Kalau memang untuk kepentingan ya ngapain dikorupsi kok sok-sok pahlawan dong, kondoy. Sok-sok pahlawan dong. Apa? Iya dong, laporan Nah, dong. yo, tadi saya ngomong kan ya, semuanya harus tertera gitu kan ya. Ya iya dong. Semua peraturan harus tertera ya kan. Transparan itu loh. Jadi kalau nggak peraturan ya apa? Boleh ngambil kalau seperti ini kan tertuang dalam peraturan biar legal. Lah, ya aku jenengi peraturan. Nah, Terserah Anda mau nyebutnya apa. kalau mau transparansi, berarti semuanya harus ada yang melegalkan kan ya. Caranya melegalkan apa biar legal? Ada sebuah peraturan, Iya. ada regulasi, iya kan? Kebaikan yang banyak ya. Untuk kebaikan yang Oke, diambilkan dan oke, stop. kalau dia korupsi kan berarti Ya, oke. Dewi Dise. Oke, sekarang kita
Iya, ganti. Misalkan semuanya harus ada keterangannya, semuanya harus ada regulasinya. Apa yang terjadi? Ya pegel tapi kan tertata. Salah, bukan pegel, salah yang lain. Nggak apa-apa sih. Apa masalahnya? Birokrasi semakin beribet. Orang Enggak. hanya untuk berobat ke puskesmas itu ngantrinya lama sampai kematian dia. Kan harus transparan, dilaporkan. Loh, realitanya memang begitu di Indonesia. Iya, iya biar Dikasih ribet iku loh aja dibikin ribet sampai Pak itu anak. loh, iya memang Ya ribet Pak. Tapi sampai diputar jadi loh. ribet. Ya ribet Pak, sumpah ribet. Ya Pak, ya, makanya. oke, Pak, jelaskan ke Pak Iki ya biar kan itu apa caranya. Ya ribet tertulis bukannya harus bukan seperti itu. Tapi kan jelas. Ya udah gini-gini oh ya wes proses. Nah, apa ribet? Siapa yang bikin ribet? Siapa yang nyuruh ribet? Ya enggak suruh ribet. Ini misalkan. Diribet-ribetin misalnya. Enggak terima misalkan ribet saya males ya. Enggak terima ribet saya. Kenapa kamu kok marah-marah, Ma? Saya nggak suka ribet, bahkan disuruh ngandaikan kan pun aku nggak mau, Pak. Iya memang semuanya nggak suka ribet. Ya, ini kita ngomong diskusi, ini diskusi. Soalnya Kenapa kok kamu marah-marah? gimana? Ribet. Soalnya ribet. Nggak boleh marah-marah itu. Yang ribet akhirnya kamu. Wong kita santai, wong saya lo santai. Yang ribet itu siapa? Tapi ribet. Dua orang itu lo nggak apa-apa. Ya wes, dua orang aja. Kamu mau out? Out saja. Nah, ini marah-marah. Yang ribet siapa? Aku gak mau kamu ribet di kelas tuh. Out, misalkan. Loh, itu jelek. Emang, itu jelek. Bisa saja Pak Ikil marah-marah. Pak Ikil kan santai. Nah, santai. Semua orang yang nggak mau ribet ya, semua orang yang nggak mau marah-marah. Apalagi dimarah-marahin bukan haknya kamu marah-marah juga. Iya kan. Santai aja, santai. Ini namanya diskusi makanya. Kalau malah termakan emosi, eh, kamu presentasi minggu depan. Yang kamu yang ini debate, Pak Ikil yang di akhir. Ini Pak Ikil sudah mau bersusah payah agar saya yang presentasi kok. Mm-mm. Kalau kamu diskusi saja, ya apa? Minggu depan, biar nggak ribet. Ini makanya Pak Ikil menjelaskan ini, antara struktural genetika sama genetika sama fungsionalis. Sing fungsionalis ini mendobrak seluruh peraturan, semuanya nggak ribet. Kalau yang genetika semuanya sama juga nggak ribet semua. Kalau mau cepat penanganan ke dokter, tak kasih perawatnya ini dahulukan. Korupsi tapi. Terus apa? Waktu. Ya kasih uang 100.000 ke perawat biar aku cepat ditangani kan bisa begitu kan? Semuanya kan begitu kan? Nggak ribet memang. Memang ini realitanya begitu. Ya kan ini namanya strukturalisme fungsional. Itu namanya Itu gratifikasi itu namanya. Tapi di Indonesia kan gratifikasi nggak boleh. gratifikasi enggak lah ya. Ya kamu artinya gratification itu artinya apa? Gratification. Gratifikasi itu pemberian. Saya mandang Di, itu membeli jasa, Pak. iya, Membeli pelayanan, membeli pelayanan. saya menangkan saya jadi presiden tapi kamu tak kasih mobil satu. Ya sama kayak gitu. Enggak kok, kalau kita pakainya kasus beda kasus ya beda Pak. Kalau di rumah sakit ya kan dia beli pelayanan, beli Ya sama saya beli KPU, ya misalnya saya menangkan, saya beli pelayanan. beda konteks. Saya utamakan ada informasi saya cepatkan. Saya nomor satu saya. Beda konteks. Ya kan sama kayak gitu. Beda konteks. Ya bedanya apa? Kalau kita ngomongin pelayanan kesehatan kan ada itu sama kayak asuransi juga, kita berani bayar lebih untuk pelayanan lebih kayak Iya. gitu. Terus kalau di Ya beda lagi kalau swab ya Swab. boleh. Mau kenapa? apapun ya Pak. Uang saya kok yang saya buat. Kan uang saya yang saya buat nyuap itu, bukan uangnya masyarakat. Biar saya menang jadi anggota DPR. Saya kasih uang 100.000 tiap Ya daerah. nggak apa-apa. Jadi kan dia. Ya nggak apa-apa ya. Itu berarti suapnya boleh.
tak kunci omonganmu. Kamu nggak berubah di sini. Nggak apa-apa, ya kan? Pak, Saksi, saksi. sebenarnya Yang ribet itu siapa yang ribet? Pak, ya, kan di kenyataannya kan saya tidak bisa menghentikan Iya. itu ya sudah biarin aja kalau rakyatnya bisa begitu Ngerti nggak? Ngerti nggak? Makanya saya jelaskan ini. Kamu kalau nggak ikuti alurnya Pak Iqbal, nanti kamu nggak bisa ini menangkap idenya ini. Ini saya itu merancang agar kamu itu berpikir. Kalau kamu nggak mau berpikir, nggak ketemu solusinya jadi pemimpin kamu lo nggak bisa. Ini kan pengambilan keputusan kan kayak gini nih. Ya apa caranya biar orang itu tepat keputusannya. Nah, kalau suap menyuap untuk suara aslinya kan memang tidak boleh politik uang. Tapi kan kita pada kenyataannya Boleh. bukan boleh, kenyataannya kan itu tidak bisa dihentikan, itu tetap terjadi. Ya Iya. sudah sih biarin. Ya kalau masyarakatnya tetap mau seperti itu, dia tetap milih berdasarkan uang, ya sudah pilihannya dia nih. Dia yang tolong, Oke. ternyata pimpinannya nggak bagus. Di rumah sakit juga kamu kasih uang biar cepet. Yang punya uang ya. Beda kalau- konteks ya. Ya sama. Bedanya apa? Ya itu tergantung sih. Memangnya Orang yang ngantri, kalau mau ya sudah. orang yang ngantri yang miskin kan banyak. Yang punya uang karena dia bayar lebih, karena dia itu eksklusif ya, dia cepet. Boleh kalau Iya, dia punya asuransi. boleh. Kan Boleh. dia memang dari dulu bayarnya lebih. Iya kan, karena bayar kan. Ya dari dulu. Sama, saya DPR juga. DPR saya kaya, saya bayar nanti saya menang. Ya sama dong. Loh, beda. Bedanya apa, Mak? Ini bukan pelayanan. Ini pelayan dia memberi pelayanan. Ini bukan pelayanan. Dia memberi jabatan. Kekuasaan. Iya sama, saya kuasa. Makanya di sini tuh ada relasi kuasa. Dia yang berkuasa, dia yang punya kuasa, dia itu yang menang. Kapital yang punya uang dia yang menang. Relasi sosial yang dia kenal dia yang menang. Kalau nggak punya relasi orang dalam nggak bisa. Kalau punya sosial orang dalam menang. Makanya ini namanya borju ini, relasi genetik apa? Strukturalisme genetika. Kan namanya memang borjue gitu. Namanya memang borjue. Bordu. Sosial, kapital, kuasa. Yang menentukan kamu berhubungan itu tiga ini menurutnya genetik apa? Borju. Kamu punya uang, meskipun salah kamu bebas. Punya sosial, mau dari pekerjaan mudah. Terus kapital, apa? Kuasa, kamu dekat denganku penguasa, kamu menang. Yang membuat peraturan DPR, karena dia DPR buat peraturan, dia pasti menang. Dan ini realita. Di Indonesia itu mau yang mana? Nah, dan ini dilawan sama strukturalisme fungsionalis. Saya mau mendobrak semua itu. Saya nggak mau kuasa-kuasa orang dalam orang dalaman. Gitu. Akses pendidikan saya harus dapat. Gitu. Akses kesehatan harus saya dapat. Gitu. Akses ya, apa layanan publik saya harus dapat tanpa ada birokrasi yang jelas. Dengan menumbuhkan SDM yang apa dengan membangun SDM yang baik begitu. Makanya di sini ini di strukturalisme genetika ini ada namanya transendensi. Manusia tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ternyata. Bertahun-tahun sudah dipikirkan ini, tahun 50-an ini sudah ada teori-teori ini. Dan di Eropa, Amerika sama, semuanya itu enggak selesai. Kalau dia selesaikan dengan masalahnya sendiri ternyata salah. Dan enggak bisa. Ujung-ujungnya tetap korupsi gitu. Ujung-ujungnya tetap korupsi. Akhirnya apa? Akhirnya transendensi. Jadi orang di Indonesia itu ternyata kalau saya amati kurang orang yang berani melawan ini loh salah gitu loh. Kurang itu. Lembaga-lembaga besar seperti NU sama Muhammadiyah tidak pernah bilang, hei koruptor, koruptor itu hukum penggal saja. Tidak pernah kan ngomong begitu Muhammadiyah sama NU. Hukum mati saja diracun, misalkan begitu. Atau kiai yang cabul itu dipotong aja kemaluannya misalkan. Kan tidak pernah. Lembaga-lembaga besar kayak NU, korupsi haram, dosa, hukumannya mati karena sama saja dengan membunuh ribuan orang korupsi itu. Pondok-pondok pesantren, Miftahul Qulub, ya enggak. Ojo geneng, ya enggak. Mereka hanya beramal makruf, lupa bernahi mungkar.
Itu loh. Makanya ada post strukturalisme sosial. Ya, kita di Indonesia sama. Kalau mau jadi presiden kamu ya, kamu mau jadi presiden, ciptakan kucing biar tikusnya itu ada yang membunuh. Gitu. Perbanyak kucing aja. Nah, Rusia juga melakukan itu, Rusia. Cina juga melakukan itu. Rusia, Putin sebelum jadi presiden itu kan jadi kayak Pak Harto gitu dia kan, jadi kayak panglima perangnya gitu ya. Dihabisi. Dihabisi semuanya, hutang dikasih, bunga dikasih, hutang dikasih, dia mandiri. Mafia-mafia dihabisi, dibunuh semua. Perspektifnya HAM jelek karena dia membunuh ya, kabar kemanusiaan. Tapi ke depan orang orang Rusia survive. Banyak ribuan nyawa yang selamat gitu. Jadi presiden itu nggak ini ya, nggak enak-enakan ya. Capek ya. Nah, itu Putin yang dilakukan Putin. Habis ini ada lagi nih. Dan semuanya itu bersiklus. Bersiklus. Kamu di pesantren diajarkan nggak, Nung? Korupsi itu nggak boleh gitu. Gratifikasi nggak boleh. Nggak ada. Karena Pak Yaimu juga masih salam template. Gitu. Gratifikasi kan. Pak, anak saya Pak nitip. Ada perlakuan khusus nggak ketika kamu ngasih 1 juta, sama ngasih 50.000. Perlakuan khusus. Di pesantren lu melakukan itu ternyata masih. Masih. Caranya apa solusinya? Post strukturalisme fungsionalis. Ya itu tadi itu. Ciptakan banyak kucing. KPK itu betul banget. Siapa yang ciptakan KPK? Ngerti nggak siapa yang mendirikan KPK? Megawati. Ngeri. Dia yang menyentuhkan kucing itu biar menangkapi tikus-tikus. Yang mendirikan KPK itu siapa? Bu Mega. Tapi itu Bu Mega itu atas programnya Pak siapa namanya? Gus Dur. Gus Dur yang mencanangkan yang mengeksekusi Megawati. Sudah dicanangkan sama Gus Dur nangkepin. Iya. Dengarkan azan dulu sebentar. Sambil pikirkan di dunia Islam apa yang dilakukan di dunia Islam. Kepemimpinan Islam ya apa? Di syariat Islam bagaimana? Nah, kalau yang ini tuh agil. Pelali aku. Terus adaptation. Terus gini itu full attainment. I-nya itu integration.
Memang lapang sih. Jadi akhirnya menyuap itu sama gratifikasi itu diperbolehkan, fleksibel sesuai dengan konteks. Makanya adaptation. Sesuai dengan tujuan. Jadi sistem harus didefinisikan menjadi sebuah tujuan utama. Misalkan ya, tujuannya itu melunasi hutang. Berarti ya kamu harus menjual aset-aset negara biar hutang itu selesai gitu. Integration harus terintegrasi dengan baik, harmonis. Misalkan lembaga hukum dengan lembaga agama harus harmonis. Sama latensi itu artinya eh, sistem harus mempertahankan nilai norma dan motivasi dasar anggotanya. Jadi misalkan di keluarga itu masih ditanamkan rasa cinta tanah air, di dalam pendidikan. Nah sekarang kita itu menganut sistem ini, strukturalisme fungsionalis. Dan ini pun ternyata masih kurang. Ada yang namanya strukturalisme profetis. Di sini menuju ke strukturalisme profetis. Jadi ternyata manusia sama manusia pun juga kurang. Akhirnya ada profetis. Profetis itu liberalisme membebaskan. Pendidikan itu ya harus membebaskan. Hal-hal membebaskan apa? Dari tirani-tirani ya. Terus ada yang humanisme, memanusiakan manusia. Dan terakhir transendensi. Lah ini jawabannya. Biar cepat ya kamu ya. Kayaknya kamu berpikir capek. Saya cepatkan. Jadi tujuan manusia itu ternyata pertama membebaskan hal-hal yang jelek, dibebaskan. Berarti kayak amal makruf nahi mungkar itu loh sama. Berbuat baik sama menolak kemungkaran. Menolak kemungkaran yang kurang kan ya. Yang terakhir transendensi. Tiap orang itu harus berpikir tentang yang pencipta. Karena apa? Banyak yang korupsi-korupsi yang nggak ditangkap ya misalkan ya. Hukum manusia itu gagal. Akhirnya justru itu karena gagal nggak sepadan itu adanya hukum hukum Tuhan itu akhirnya. Nah, ini namanya transendensi. Si Israel bilangnya Netanyahu kan begitu kejamnya ya. Hukum apa yang pantas kayaknya nggak sanggup ini manusia untuk menghukum Netanyahu. Makanya itu ada yang namanya transendensi. Pendidikan itu kalau nggak ada transendensinya, motifnya kurang akhirnya. Hanya amal makruf nahi mungkar. Saya baikin orang lain. Tapi motifnya apa motifnya? Saya berbuat baik ke kamu misalkan. Apa motifnya? Kalau di kalau di dua ini motifnya kalau nggak uang, sosial ya puasa. Iya kan? Kalau transendensi Tuhan. Nah, meskipun nggak ada kapital, nggak ada sosial, nggak ada nggak ada ini puasa, saya tetap berbuat baik gitu. Kalau ada transendensi. Di pendidikan itu sama begitu. Kamu kalau ada yang jahat, kamu bilang jahat. Kalau ada korupsi tetap bilang korupsi, gitu ya. Di zaman akhir misalkan korupsi tetap bilang korupsi meskipun itu jelek. Ini dalam relasinya yang terakhir ini. Gratifikasi tetap bilang nggak boleh. Gitu. Yang halal ya halal, hak ya. Salah ya salah. Apapun alasannya. Meskipun untuk kemaslahatan umat misalkan ya, tetap salah. Bilang salah ya salah. Gitu. Makan haram ya haram, tetap haram. Gitu. Apalagi ya. Cukup itu yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan? 30 menit sudah 1 jam malahan, jam 11. Di negara Islam bagaimana? Adaptif. Kalau nggak bisa, misalkan kamu habis mencuri, hasilnya potong tangan. Kalau nggak mau potong tangan, bayar denda. Ya kan? Kalau membunuh, hukumnya kan dibunuh kan ya. Minta maaf, tapi tetap hukum kan berlangsung kan, berjalan kan ya. Dendanya apa? Ngerti? Ngasih uang berapa ratus juta, biar nggak anu. Ya adaptif tadi itu. Hukum Islam di negara-negara Islam maksudnya masih ke sini. Yang ke sini belum. Kalau mau jadi presiden nanti Rek, ingat ya. Agama di fokus ke liberalisme pembebasan, terus fokus ke ini memanusiakan manusia,
Sama yang terakhir transendensi. Penting sekali. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Yakin ada pertanyaan? Halo, cukup ya? Capek ya? Semoga bermanfaat. Kita akhiri dulu hari ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan